Shalom, haleluya. Kembali kita berjumpa dengan suasana yang hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu merasakan kepanasan? Enggak? Masih dingin? Iya, berarti Bapak Ibu kurang bergerak tadi di dalam pujian penyembahan. Amin. Kalau Bapak Ibu bergerak di dalam pujian penyembahan nyanyi dari hati kita, pasti kita kepanasan. Ya, saya sudah merasakan kepanasan. Karena apa? Karena saya menikmati hadiratnya Tuhan. Ya, padahal ini ukuran aslinya sudah kencang sekali, full maksimal. Ya kan? Kalau nggak kuat, padahal kalau tembus itu bisa membuat orang demam. Tapi Tuhan ganti demamnya dengan hati yang membara untuk haus mencari dan alami itu Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini Tuhan mau berbicara dengan saya dan saudara. Sayalah Tuhan. Amin. Amin. Iya. Oke, kita hidupkan ya. Maklum Bapak Ibu, sudah berapa bulan tidak saya pakai. Haleluya. Ya, kita bersyukur kita sudah punya fokus, kita tidak punya stabilizer, itu semua anugerah dari Tuhan, beri kemuliaan itu. Karena Tuhan begitu baik, maka firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 55 ayat 6, Tuhan berkata dalam hidup kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Ibu saudara terkasih, yang Tuhan mau kita mencari Tuhan. Amin. Selama Ia berkenan ditemui, artinya ada saat nanti kita mau mencari Tuhan, tapi Tuhan katakan sudah selesai waktunya. Kenapa? Nanti akan kita temukan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, selagi ada waktu, selagi masih ada kesempatan, carilah Tuhan. Amin. Temukan itu Tuhan untuk pribadi saya, untuk pribadi Bapak Ibu alami. Jangan cari Tuhan ketika sudah kepepet, ketika sudah tidak berdaya, ketika sudah napasnya apa? 1, 2. Tapi kita mau selagi ada napas hidupku, aku mau mencari Tuhan, aku mau alami Tuhan itu lebih dahsyat lagi. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ketika kita mencari Tuhan dengan tujuan, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Ia mendekat dalam hadirat kita. Supaya hadirat Tuhan itu semakin dekat sama kita. Ketika hadirat Tuhan semakin dekat kepada kita, Bapak Ibu saudara terkasih, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, apapun sakit penyakitmu, katakan kepada Tuhan. Amin. Apapun problema kita, jangan kita komplain sama Tuhan, tapi katakan kepada Tuhan, aku bersyukur Tuhan masih beri kesempatan aku hidup, supaya apa? Aku semakin dekat dan alami itu Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita lihat di slide Tuhan Yesus minta orang bukan hanya sekedar percaya kepada Dia. Orang berkata yang penting aku sudah dibawa selam, tiket surga sudah memiliki. Tapi buktinya apa setelah itu? Karena dia merasa tiket surga sudah memiliki, sudah dia miliki, yang terjadi apa Bapak Ibu? Hidupnya sesuka-suka hatinya. Datang gereja kalau ada masalah, ya kan? Tapi kita bersyukur masalah itu harus kita bawa kepada Tuhan. Amin. Tuhan menyadarkan kita Bapak Ibu, ya kan? Supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Jadi ketika ada masalah jangan takut sama Tuhan, ya datanglah kepada Tuhan. Berarti itu kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk semakin dekat kepada-Nya. Bukan sekedar percaya saja, tapi apa? Tuhan mau kita hidup di dalam kepercayaan kita yang lebih sungguh lagi. Amin. Selama ini aku percaya Tuhan mampu menolongku, percaya sungguh dan hidup di kepercayaan itu. Tuhan Yesus itu minta orang itu harus mencari Dia. Kenapa? Kenapa Tuhan mau kita mencari Dia? Karena Bapak Ibu
saudara-saudara, back to God, kembali kepada Allah. Amin. Back to God, katakan kami kanan kirimu atau hatimu, back to God, kembalilah kepada Allah. Ketika saya dan saudara kembali kepada Allah, kita akan melihat, kita akan koreksi, kita akan melihat sepak terjangnya Allah untuk lebih dalam lagi dalam hidup saya dan saudara. Mengapa orang harus mencari Allah? Tapi orang berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dalam permenungan kita bertanya, Tuhan, mengapa aku harus mencarimu? Allahku, kenapa aku harus mencarimu? Bapak Ibu, ada 3 jawaban hari ini. Firman Tuhan tawarkan kepada hidup saya dan saudara. Yang pertama adalah untuk menemukan dan alami siapakah Allah bagi pribadi. Kenapa bagi pribadi? Karena bukan kata orang, bukan apa yang kita dengar, bukan apa yang kita lihat, tapi harus saya alami, Bapak Ibu alami, baru kita semakin lebih percaya sama Tuhan. Amin. Kalau kita tidak alami siapakah Tuhan itu, kita tidak alami siapakah Allah itu secara pribadi, kita hanya sekedar percaya. Kalau orang sekedar percaya, itu susah Bapak Ibu. Kenapa? Hanya di bibir saja. Tuhan tidak mau hanya pengakuan di bibir saja. Tuhan tidak mau hanya pengakuan di hati saja. Tuhan mau seluruh hidup kita mengakui dan percaya kepada Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, sebelum yang kedua, ya kita harus alami itu Tuhan. Kalau bedanya apa orang yang alami itu Tuhan, orang yang temukan itu Tuhan, bedanya apa Bapak Ibu? Dia tidak takut akan ada masalah bagi dia, berarti ada berkat yang Tuhan siapkan bagi dia. Amin. Bagi hidup saya dan saudara. Jadi jangan takut ada itu semua. Jangan takut ada sakit penyakit. Kita percaya lewat itu Tuhan mampu menyembuhkan kita. Amin. Iya. Kalau orang mengatakan kok susah sembuh, minta terus sama Tuhan. Cari terus Tuhan sampai dapat. Amin. Sampai aku sembuh, sampai mukjizat itu terjadi. Kalau aku masih miskin, aku masih berkekurangan, cari itu Tuhan. Cari lebih dapat lagi, belum temukan Pak. Cari Tuhan terus sampai itu dapat. Tuhan akan beri solusi bagimu dan bagiku untuk kita melangkah seperti apa supaya kita alami kesembuhan, supaya kita alami berkat yang tak terhingga itu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita jangan menonton, kita jangan melihat orang lain berhasil, tapi marilah kita temukan dan cari Tuhan sampai dapat. Supaya apa? Itu menjadi milik saya dan saudara. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika itu menjadi milik saya dan saudara, kita bisa menjadi kesaksian. Aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Aku tidak memiliki apa-apa berkekurangan, tapi Tuhan buka jalan bagiku. Itu sepak terjang yang luar biasa. Amin. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, waktu yang tersedia yang tidak lama lagi. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir di dunia ini, tapi yang tidak tahu masih ada kesempatan. Amin. Masih ada jalan bagi hidup saya dan saudara. Untuk kita apa? Untuk kita lebih melangkah dan kembali kepada Allah secara benar. Selama ini mungkin hidup kita hanya sekedar percaya, sekedar gereja, tapi ambil sikap hari ini. Amin. Ambil sikap mau beribadah sungguh sama Tuhan. Ambil sikap untuk melayani sungguh sama Tuhan. Ambil sikap untuk lebih lagi hidup sama Tuhan. Ambil sikap bahwa aku sangat membutuhkan Tuhan. Ketika kita berani ambil sikap, respon dan keputusan kita selanjutnya itu berbeda dari sebelumnya. Kalau kita ambil sikap untuk lebih mendekat sama Tuhan, ada halangan, gak usah ke gereja. Gereja lebih dekat aja lebih enak. Jauh untuk GBH Pes.
biaya yang harus dikeluarkan sekian. Kata orang biaya transportnya bisa jadi kolektor dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang kita korbankan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah hilangkan itu semua. Amin. Tuhan perhitungkan apa yang kita korbankan, tenaga kita, pikiran kita, diri kita yang jauh-jauh datang ke tempat ini. Kita percaya Tuhan sediakan itu semua bagi kita. Ya, waktu masih tersedia Bapak Ibu, lebih lagi alami Tuhan, lebih lagi beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, lebih lagi waktu kita untuk ada kita potensi untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Masih ada waktu kita untuk mengubah hidup kita ubah hidup kita semakin lebih bagus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan waktu kita gunakan untuk lompat sana lompat sini. Bapak Ibu tahu permainan catur? Ada satu di permainan catur yang paling tidak saya sukai. Apa itu Bapak Ibu? Hah? Apa? Iya, tahu Bapak Ibu. Kalau permainan catur ya kan, kalau kuda dimakan orang saya nggak takut, belum tentu saya kalah. Kenapa? Kuda itu hanya bisa lompat-lompat saja. Ya kan? Dia hanya bisa lompat-lompat saja. Dia tidak bisa maju lebih dalam lagi. Dia tidak bisa maju atau mundur lebih jauh lagi. Makanya itu Bapak Ibu, orang yang suka lompat-lompat hanya sedangkal itulah potensi yang dia punya. Tapi kalau orang yang setia, taat dan jujur, gunakan waktu yang tersedia untuk beribadah lebih sungguh lagi. Gunakan waktu yang tersedia untuk melayani Tuhan lagi. Gunakan waktu yang tersedia untuk pengorbanan pelayanan pekerjaan Tuhan. Percaya, kuda itu tidak lebih hebat dari seorang pion. Kenapa? Pion itu hebat Bapak Ibu. Kenapa? Dia tidak pernah mundur. Amin. Dia tetap maju. Walaupun dimakan, dia bisa tetap maju. Kenapa? Dia adalah orang yang hebat. Artinya kenapa dia lebih hebat daripada kuda? Karena dia kecil, tidak dianggap orang, disepelekan orang dan sebagainya. Tapi dia bisa menjadi pemenang. Jangan bermimpi jadi besar kalau saya dan saudara tidak mulai dari yang kecil. Amin. Bagaimana gunakan waktu yang tersedia ini? Rajinlah Bapak Ibu berdoa. Amin. Rajinlah bersekutu sama Tuhan. Pujilah itu Tuhan. Katanya kan berserulah kepadanya selama dia dekat. Ketika Tuhan bersama dengan kita, berserulah kepada Tuhan. Minta apa yang saudara dan saya mau sama Tuhan. Tanya Tuhan bagaimana caranya. Nanti Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Amin. Kalau kita komplain saja, susah. Hidup kita bukan untuk sedang komplain. Hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita berseru sama Tuhan. Percaya Bapak Ibu, Tuhan bukan jalan bagi kita. Harus melawan itu dan sebagainya. Supaya apa? Kita jadi ini pemenang. Supaya apa? Kita bisa atasi segala persoalan. Supaya apa? Supaya ada roh setia dan ketaatan kepada kita. Taatan kepada siapa? Kita itu harus taat, setia dan jujur kepada Tuhan. Kunci berhasil saya setia, taat dan jujur. Dimulai kapan? Tunggu kaya? Bukan. Nggak mungkin terjadi Bapak Ibu. Mulai saat tidak punya apa-apa. Amin. Di situ Tuhan akan lihat. Kalau saya memberi 5 juta ketika saya punya 100 juta, nggak ada artinya ya. Gampang kali ya, misalnya. Coba kalau aku enggak. Coba aku kalau saya cuma mempunyai 5.000, bagaimana mungkin saya bisa memberi 5 juta? Itu logikanya kan? Tapi kalau saya memulai berkorban dari kecil, dari apa yang saya miliki
yang tidak ada artinya ini. Percaya, orang bisa memberi saat ini 5 juta, tapi suatu saat aku bisa memberi lebih 5 juta. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati kita. Bagaimana kita bisa memberi 5 juta kalau buat kita nggak bisa memberi? Itu istilahnya Bapak Ibu ya. Jangan bermimpi yang bisa memberi 5 juta, 5.000 aja kita nggak bisa memberi. Artinya apa? Beri sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Ya, kejujuran yang dibutuhkan. Jangan mengada-ngada. Kejujuran membuka pintu-pintu langit tercurah bagi hidup saya dan saudara. Amin. Jangan berkata, Tuhan, kenapa aku diberkati? Tanya Tuhan. Tuhan, sudah sejauh mana aku jujur? Tanya Tuhan. Jangan berkata, kurang. Seberapapun uang yang kita miliki, seberapapun penghasilan kita, pasti akan kurang. Tapi belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Belajarlah taat dan setia sama Tuhan. Belajarlah jujur di hadapan Tuhan. Lakukan itu. Waktu yang tersedia tidak lama lagi. Taburkan tuai yang besar. Kita tabur yang baik, kita tuai hasil yang melimpah dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau ada persoalan dan masalah, lebih lagi mendekat sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih. Iya. Saya kalau orang yang pindah-pindah itu ketawa, kuda-kuda cantik. Ketawanya apa? Kalau ketawanya lagi ketika saya melihat dia kena musibah. Kenapa? Kenapa demikian? Tanya itu Tuhan. Kenapa musibah terjadi? Kenapa itu terjadi dan sebagainya? Orang yang tak dan setia akan terima anugerah dari Tuhan. Amin. Kalau dia lompat ke kiri, gak usah saya lompat ya, nanti turut saya turun. Ya, Bapak Ibu sangat terkasih. Ketika orang melompat berarti dia harus lagi apa? Beradaptasi dengan keadaan besar. Oh gereja ini begini, begini. Hanya mengamat-ngamatin jangan terus. Oh nggak cocok, lompat aja. Oh begini. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan jadikan kita bukan jadi komentator. Amin. Tuhan jadikan saya dan saudara bukan jadi komentator. Amin. Tuhan jadikan saya dan saudara untuk orang yang taat dan setia sama Tuhan. Ketika saya dan saudara taat dan setia sama Tuhan, gunakan waktu yang tersedia bagi Tuhan. Ketika persoalan datang terjadi, ketika dokter berkata tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup, nyawamu sudah akan mati, tidak akan lama lagi. Tapi orang yang taat, setia dan jujur di hadapan Tuhan, gunakan waktu yang tersedia dengan baik. Dan berkata, Tuhan, kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan bisa menambah usia orang. Aku gunakan waktuku yang tersedia untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, untuk sesuatu yang mengubah hidup semakin baik. Aku rindu Tuhan, usiaku Tuhan tambah. Bapak Ibu saudara terkasih, banyak hal di ruang ICU itu bisa terjadi. Amin. Jangan sampai kita masuk ruang ICU baru mau mencari Tuhan. Ya, jangan kita masuk ruang ICU baru kita mencari Tuhan. Aku butuh Yesus. Aku butuh gereja. Aku butuh pendeta. Kalau Tuhan katakan waktumu sudah selesai, mau bilang apa? Selagi ada waktu, kita sehatkan diri kita kuatkan diri kita. Aku sakit, aku banyak persoalan, aku banyak masalah, kita persembahkan kepada Tuhan. Bawa waktu hidup kita persoalan itu kepada Tuhan. Percaya saja, mukjizat itu pasti terjadi. Yang ketiga, Bapak Ibu sangat terkasih, mengapa kita harus mencari Allah, mencari Tuhan? Karena bertujuan untuk hidup lagi di dalam hadirat Tuhan. Hidup kita ini harus di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Kalau masalah itu bertubi-tubi datang, sakit mensembuhkan dan sebagainya,
sebagainya. Kita cari itu Tuhan tujuannya apa? Supaya hadirat Tuhan itu kita alami. Kalau hadirat Tuhan itu kita alami, percaya Bapak Ibu, engkau akan alami itu damai dari Tuhan. Damai dari Tuhan membuat engkau bisa alami kelegaan. Pikiranmu akan terbuka, hatimu akan terbuka untuk menemukan jalan Tuhan yang terbaik bagi hidup saya dan saudara. Ketika kita alami hadirat Tuhan, kita akan tahu solusi dari Tuhan. Hadirat Tuhan menentukan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya dan saudara. Ketika hidup kita di dalam hadirat Tuhan, ada damai dari Tuhan, ada sukacita dari Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pengurapan yang sakit bisa disembuhkan. Di dalam hadirat Tuhan ada jawaban doa-doa saya dan saudara. Persembahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab hidup saya dan saudara. Kita bersyukur segala sesuatu yang sudah kita miliki dari Tuhan saat ini. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit.